balik lagi sama kita di Kupas Kupas Berita. Nah, hari ini kita mau mendiskusikan soal ini Bang. Jadi kabarnya nih Kemenak atau Menteri Agama nih Yakut Holil Qomas bilang kalau izin mendirikan rumah ibadah itu karena tadinya ada dua ya, lewat Kemenak, Kementerian Agama, sama lewat FKUB alias Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah sekarang izin lewat FKUB itu udah dicoret alias dicabut. Jadi kalau misalnya mau membangun rumah ibadah itu cukup lewat Kemenak aja katanya. Ini udah baru ide atau sudah Jadi rencananya sebagai bukan wacana ya. Jadi ini kabarnya akan dicanangkan Jadi belum akan dicanangkan dalam bentuk perpres atau peraturan presiden kabarnya. Dan beliau alias Gus Yakut ini sudah mendiskusikan rencana ini bersama Kemenko Polhukam dan juga Kemendagri. Jadi gitu. Dan itu dia sampaikan dalam acara sebuah seminar pada 3 Agustus lalu. Jadi harapannya rekomendasinya izin rumah ibadah ini lebih simpel lagi Bang. Harapannya lebih simpel. Karena kan selama ini dalam mendirikan rumah ibadah itu kan harus lewat beberapa proses ya. Misalnya harus dapetin 60 tanda tangan dari warga setempat dan 90 tanda tangan warga setempat. 60 dari pengguna rumah ibadah. Jadi kalau mau bangun gereja harus dapat 60 tanda tangan dari warga Kristen, ya. Tapi harus ada 90 tanda tangan dari warga yang bukan pengguna rumah ibadah tersebut. Warga setempat ya. Dan selama ini kan juga dalam mendirikan rumah ibadah tuh kayak kesannya dipersulit gitu loh Bang. Karena misalnya harus kita dapat tanda tangan dari RT dulu, dari RW dulu, dari kelurahan dulu. Jadi kalau udah dapat tanda tangan dari warga masih belum selesai birokrasinya. Paling deket ya ada RT-nya, ada RW-nya, mungkin kemudian lurah, kemudian sampai ke kepala daerah. Dan akhirnya kalau misalnya kepala daerah ngelihat udah ditandatanganin RT RW nih dari warga juga udah, itu baru dia mengeluarkan semacam IMB atau izin mendirikan bangunan. Dan ini tuh sebenarnya persyaratan ini ya guys, itu tuh udah tercantum di SKB 2 menteri gitu, yaitu Mendagri dan Kemendagri dan Kemenak. Dan jadi kayak kita nggak asal ngomong aja nih, ini tercantum di SKB 2 menteri ini berbagai persyaratan KTP, tanda tangan RT RW semua ada gitu. Jadi ya kesannya sebenarnya kok susah banget gitu kayaknya. Iya. Kayak kenapa sih nggak satu pintu aja gitu? Iya. Agak bingungnya tuh kenapa izin rumah ibadah itu dipersulit untuk non-muslim gitu Bang. Kalau semisal muslim kan biasanya ya yang aku lihat kan pembangunan masjid tuh ya udah gitu-gitu aja gitu. Bahkan pembangunan musola, masjid itu yang kayak ya udah deh gitu. Kayak masjid Ahmadiyah gitu. Enggak. Ahmadiyah kenapa? Iya, masjid Ahmadiyah juga kayak dipersulit juga kan banyak kasusnya kan. Jadi itu pada intinya adalah mempersulit kaum minoritas. Jadi sini menyebut Ahmadiyah itu Islam sebetulnya kan, ya. Tapi karena dia minoritas dan oleh aliran mayoritas itu dianggap sebagai barangkali sesat misalnya, juga dipersulit pembangunan rumah ibadahnya. Tapi saya senang bahwa Anda mengangkat ini nih. Ya karena gini, saya Muslim ya, Egra Muslim, sini Kristen. Kalau pembangunan masjid yaitu rumah ibadah kami itu kan nggak pernah dipersulit. Saya nggak tahu apakah di daerah-daerah seperti yang mayoritasnya Kristen seperti di Manado atau di Papua, apakah juga ada kesulitan yang serupa? Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau misalnya kita bicara di sini di Jawa, misalnya di Jakarta, di Jabodetabek, nggak ada kita dengar kan? Coba aja berani-berani menghambat pembangunan musola aja, nggak usah masjid deh, musola aja. Itu bisa jadi sebuah perkara serius. Tapi benar yang Anda katakan kan, kenapa sampai untuk membangun rumah ibadah saja ada upaya untuk mempersulitnya dengan adanya rangkaian persyaratan yang sebetulnya walaupun nampak seperti ya apa susahnya sih minta ke RT, apa susahnya sih minta ke lurah ya. Masalahnya oknumnya itu Bang, jangankan mendirikan rumah ibadah, banyak beberapa kasus yang ketua RT-nya ngebubarin orang ibadah. Iya kan, yang di Lampung. Iya. Lampung aja ya di Lampung. Jadi di Magelang kemarin juga. Jadi ada masalah nih dengan cara beragama sebagian orang-orang Islam di Indonesia, ya. Karena ketidaksukaan terhadap orang-orang non-Islam,
maka mereka pun kemudian berusaha mempersulit Ya. agar orang-orang non-Islam ini bisa beribadah dengan mudah, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini menurut saya harus kita apresiasi, Betul. ya. Mm-mm. Jadi Pak siapa memanggilnya kita? Gus Yakut. Gus Yakut. Gus Yakut ini kelihatannya mendengar ya apa yang dikeluhkan oleh umat non-Muslim, ya. Tolonglah ya, janganlah kita dipersulit untuk beribadah karena hanya untuk beribadah loh. Ini bukan membangun sebuah tempat judi misalnya atau tempat hanging out malam-malam, enggak loh. Ini untuk beribadah, enggak lebih dari itu. Kenapa harus dipersulit? Dan kelihatannya Gus Yakut sadar bahwa persyaratan yang ada selama ini mungkin memang dengan sengaja atau tidak sengaja sudah mempersulit pembangunan rumah ibadah. Nah, tapi pertanyaannya seperti mungkin juga kita beberapa kali dengar ya. Sebetulnya kesulitan pembangunan rumah ibadah itu hanya karena faktor FKUB-nya nggak sih? FKUB itu adalah Forum Kerukunan ya? Umat Beragama. Itu apa itu? FKUB itu? FKUB itu semacam forum yang memang dibentuk ya. Ya. Dibentuk untuk misalnya kalau ada larangan pembangunan rumah ibadah atau apa, sebenarnya mereka yang memediasi. Enggak, bukan. Oh, Justru iya? enggak. Bukan. Justru bukan. Bukan memediasi dia itu. Dia itu adalah forum dari yang di dalamnya itu terdiri dari orang-orang yang mewakili beragam agama yang ada di sebuah daerah. Ya. Oh. Jadi misalnya isinya ada orang Islam, ada orang Protestannya, ada orang Hindunya, ada orang Budanya misalnya. Pemuka agamanya itu. Pemuka agamanya yang ditunjuk oleh ya masyarakat di situ ya. Jadi misalnya Pak Ade Armando lah jadi anggota FKUB mewakili Islam. Ibu Cindy misalnya mewakili Kristen. Itu FKUB. Nah, jadi kalau orang mau bangun rumah ibadah, mereka harus dapat izin dulu tuh, rekomendasi dulu dari si FKUB itu. Jadi FKUB itu justru bukan lembaga yang baru beroperasi ketika ada masalah. Oh. Tapi sejak awal dia harus dimintai persetujuan. Boleh nggak kita bikin gereja? Boleh nggak kita bikin masjid dan seterusnya? Nah ini yang dihilangkan oleh si Gus Yakut. Ya nggak perlu lagi ada lah itu. Bukan FKUB-nya dihilangkan, tapi rekomendasi dari FKUB agar sebuah gereja bisa berdiri itu dihilangkan. Kenapa Bang? Apakah ada beberapa hal yang bikin FKUB ini udah nggak usah dapat izin dari FKUB lagi karena ada beberapa kasus atau kayak gimana gitu? Ada beberapa kasus, saya lupa persisnya ya di mana, tapi yang jelas di beberapa kali kesempatan kita mendengar bahwa FKUB-nya menganggap nggak perlu didirikan sebuah gereja di sebuah tempat, ya. Nah kalian harus ingat nih ya, kan tadi saya bilang FKUB itu mewakili para pemuka agama. Nah isinya itu adalah isinya tuh nggak satu Islam, satu Kristen, satu Katolik, satu Hindu, nggak gitu. Nggak masing-masing agama satu gitu ya? Gitu kan, kalau itu fair ya. Iya. Ada wakil Islamnya, ada wakil Kristennya, ada wakil Katoliknya, ada wakil Hindunya gitu kan. Kalau ini nggak, ya. Jumlah wakil agama di sebuah FKUB itu ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah warga di daerah tersebut. Jadi misalnya kalau di daerah tersebut ada 50 orang Islam, ya, ada 30 orang Kristen, ada 20 orang Hindu Buddha misalnya, maka wakil di FKUB itu 5 orang Islam, 3 orang Kristen, 2 orang Hindu misalnya gitu. Ngerti nggak? Iya. Ya. Harusnya satu-satu nggak sih? Ya, saya ingin katakan jumlahnya itu nggak satu-satu. Iya. Jumlahnya itu tergantung dari jumlah warganya. Nah, tentu saja di sebuah negara seperti atau sebuah wilayah seperti misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kan mayoritasnya orang Islam. Ya, Ya. betul. Maka selalu FKUB-nya diisi oleh mayoritas orang Islam. Iya. Oke. Jadi dia bisa 6, Kristennya cuma 1 atau 2. Oke. Nah, masalahnya pemuka agama yang dipilih untuk menduduki jabatan di FKUB tersebut bisa saja bukan orang yang toleran. Iya. Iya sih Ya, benar. bisa saja orang yang memang nggak suka juga sama orang Kristen. Misalnya, kan salah satu, maaf nih ya Cindy, kan salah satu persoalan dengan sebagian orang Islam adalah menganggap bahwa
kalau ada gereja berdiri, maka akan terjadi kristenisasi. Ya. Oke? Padahal kan memang ngapain sih gereja gitu ya? Paling ibadah kayak kalian sama gitu. Paling nyanyi aja. Gitu. Ya kan beribadah, ya setiap minggu Beribadah. beribadah. Mungkin ada setiap hari ada nggak tahu, ada baca Injil atau saya nggak tahu baca Alkitab atau kebaktian bla bla bla. Tapi kan masa sih dia yuk masuk gereja yuk gitu. Yuk kamu bisa. Silakan mendengarkan ceramah-ceramah dari pendeta kami, dan bila kalian ikut, kalian akan memperoleh sebuah hadiah gitu kan. Surga. Nggak mungkin. Aduh. Kan nggak gitu. Enggak. Nah, cuman memang ada kecurigaan tuh, ada kekhawatiran. Wah, ini kristenisasi nih ya. Nanti dia akan berusaha mengkristenkan kita semua, maka ditolak. Nah, masalahnya itu kan orang yang pemuka agama yang berpikiran seperti itu, saya duga sih, ini jangan sampai saya dianggap merendahkan ya. Tapi biasanya adalah pemuka-pemuka agama yang kurang berpendidikan lah. Ya, yang pikirannya kan nggak terbuka. Iya benar. Dia tidak menghormati ada agama lain gitu ya, atau terlalu curiga sama orang lain. Itu kan biasanya orang-orang yang berpikiran sempit itu ya memang bukan orang-orang yang, maaf ya, bukan orang-orang yang pinter. Iya. Nah, masalahnya karena penunjukan wakil di FKUB itu ditentukan oleh jumlah tadi, maka bisa aja tuh banyak yang masuknya seperti itu di sebuah FKUB. Kayak nggak ada ini ya Bang, nggak ada apa sih seleksi gitu. Pasti ada sih seleksi, cuma seleksinya kali kan si ini rajin sholat nih. masuk. Atau dia tapi secara logika juga Bang, kalau misal perwakilan Islamnya lebih banyak kan jadinya suara mayoritas. betul. Ya, memang. Tapi kan gini, saya juga orang Islam loh. Iya. Nggak usah ditekankan. Oke. Iya, oke. Kata Saya penonton orang kita Islam. sudah tahu. Oke. Engra juga orang Islam. Kita keberatan nggak sama kalau Cindy misalnya taruhlah di kantor tiba-tiba dia membaca Alkitab dan dia berdoa? Enggak lah. Ya kan? Jadi dengan kata lain nggak semua orang Islam itu juga Intoleran. intoleran. Apa sih ada intoleran? Atau barangkali mayoritas sih sebenarnya toleran. Iya. Mayoritas itu tidak menganggap berdirinya gereja sebagai masalah kan. Tapi pemuka-pemuka agama ini yang tadi saya katakan terpilih menjadi anggota FKUB itu banyak yang intoleran. Ya, kan tadi kamu tanya cara milihnya gimana? Nggak tahu juga kita. Mungkin karena dia sering sholat tadi saya bilang, atau dia adalah orang yang aktif di sebuah organisasi agama gitu ya. Dan organisasi agama itu cukup aktif di daerah tersebut. Jadi ketika dicari siapa nih yang mengisi FKUB, oh si bapak itu aja. Nah, padahal bisa saja sebetulnya sikap dia terhadap agama lain tuh intoleran. Jadi ini menimbulkan persoalan-persoalan nih FKUB semacam ini ketika rekomendasi dari FKUB dianggap sebagai sebuah persyaratan yang mutlak. Ya. Dan ketika memang ada konflik, FKUB-nya boro-boro akan membela hak orang-orang non-muslim untuk punya rumah ibadah, justru akan, oh iya emang nggak boleh, jangan, ini kan ya itulah apa namanya, misalnya belum waktunya, masih jumlahnya masih sedikit gitu, masa mereka harus punya rumah ibadah sama dengan orang Islam, misalnya begitu. Nah, jadi ini memang menjadi salah satu masalah yang terus mengganggu. Makanya si Pak Menteri ini, Gus Yakut ini memutuskan bahwa ke depan nih, yang selama ini kan keputusan itu diambil berdasarkan sebuah peraturan bersama ya. SKB 2 Menteri. Ada Menteri Agama dan Menteri Agama, Mendagri ya. Itu harus diubah nih. Iya benar. Ya. Makanya dia menyebutnya Perpres. Kan Perpres peraturan presiden. Jadi lebih tinggi dari menteri. Iya. Ya mudah-mudahan aja bisa dikeluarkan sebelum berakhirnya masa jabatan Pak Presiden. Walaupun saya yakin Pak Prabowo pun akan mendukung ya. Betul. Jadi kalaupun nanti dibawa Pak perpresnya Prabowo, langsung udah diinin aja disahin gitu. Mudah-mudahan. Karena ini Bang, FYI, jadi sebenarnya keputusan ini tuh udah lama diajuin sama Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Jadi ketuanya nih Pak Pendeta Gomar Gultom itu bilang kita sebenarnya udah ngajuin, udah deh FKUB dihapus aja izin ininya gitu.
udah dari lama, dan mereka ngajuin tuh nggak cuma ke Kemenak tapi juga ke presiden langsung malah. Dan akhirnya ya kan terrealisasi, cuman sebenarnya belum terrealisasi. Belum terrealisasi karena tapi akan gitu. Tapi kata Pak Gomar, apakah masalahnya hanya berhenti atau selesai di FKUB aja? Kan sebenarnya enggak, karena ya PGI sebenarnya mengapresiasi gitu. Cuman kan masalahnya nggak sampai di FKUB aja nih, karena nyatanya banyak juga para bupati, para wali kota, atau bahkan para gubernur yang sebenarnya juga kepala daerah yang intinya sebenarnya mereka nih sumbernya intoleran juga gitu. Dan mereka kan yang istilahnya ngasih izin mendirikan bangunan atau IMB-nya gitu. Karena ini juga perlu jadi perhatian serius gitu. Iya, saya setuju tuh sama Pak Gultom ya. Iya Pak Gultom. Karena setelah tadi panjang lebar cerita tentang kenapa FKUB ini menjadi masalah, pertanyaan berikutnya adalah, emang cuma itu yang jadi masalah? Jawabannya adalah enggak. Tidak. Masalahnya tidak ya. Jadi seringkali tuh gini, misalnya saja yang paling gampang nih, kan tadi disyaratkan bahwa ada tanda tangan dari kalau nggak salah 90 warga ya, di lingkungan si rumah ibadah tersebut. Itu bisa aja tuh kejadiannya adalah mereka sudah mendukung, tadinya udah dapet nih tanda tangan, udah cukup, misalnya belum 90 tapi baru 80. Tiba-tiba terjadi perubahan, mereka tuh menarik tanda tangannya. Nah, salah satu penyebabnya diduga adalah karena mereka didatangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang bilang bahwa jangan, bahaya tuh orang-orang Kristen itu, mereka akan menyebarkan agama Kristen. Mau daerah kita dikristenisasi. Iya. Even gitu. ada kasusnya yang udah dibangun dihancur-hancurin gitu sama ormas tertentu. Betul. Jadi pada dasarnya kan memang yang diperlukan adalah perlindungan dari negara terhadap hak orang untuk beribadah kan. Iya. Ya. Nah, perlindungan itu nggak bisa semata-mata dengan membubarkan FKUB, walaupun itu penting, ya. Meniadakan rekomendasi dari FKUB itu adalah penting. Tapi lebih penting lagi lah, negara harus betul-betul ada membela hak orang untuk beragama, beribadah. Ketika misalnya dalam banyak kasus kita mendengar bagaimana ketika pembangunan rumah ibadah itu mulai dilakukan, atau ketika orang sedang mengurus IMB-nya, itu sudah dapat teror, intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu. Yang seringkali kelompok-kelompok yang mengintimidasi dan menteror itu bukan datang dari warga setempat. Dari kayak kemarin RT-nya bukan RT setempat, RT yang lain. Iya, RT lain. Ngapain nyasar parah. RT sih RT ya. RT sih RT, salah tempat Pak. Tapi bukan RT sini nih, itu Bapak di RT sana. Jadi bisa begitu tuh. Nyasar. Tapi sebenarnya serba salah gitu Bang. Kan mereka misalkan di daerahnya tuh nggak ada rumah beribadah. Akhirnya mereka beribadah di rumah. Di rumah pun dibubarin. Nah, ini yang menarik. Tapi harus kita bicarakan di kesempatan lain kayak ini. Gini. Sebetulnya tidak ada larangan ya secara konstitusi nih, secara undang-undang nggak ada tuh larangan kamu Kristen ya, kamu nggak punya gereja, terus kamu gunakan rumah kamu sebagai tempat kebaktian hari Minggu. Kan sesimpel rumah gua ya. Iya, kan gak masalah. Mau ibadah kek. Mau ngapain deh. RT datang, RT lain lagi. Datang kelompok-kelompok, hentikan, ini bukan untuk beribadah. Lah, ini rumah saya Pak. Rumah saya mau dipakai, ya kecuali mau dipakai tempat mabok ya itu boleh lah ya. Mau buat hajatan kek, mau buat ibadah. Orang Islam itu ya walaupun kamu nggak selalu sholat ya, tapi wow. Tapi kamu tahu kan, misalnya boleh nggak sholat Jumat di rumah? Boleh. Asal boleh. Enggak, boleh. Iya, benar. Boleh. Boleh nggak pengajian di rumah? Itu boleh. Boleh lah. Karena banyak. Tarawih, boleh nggak? Boleh. Biasa-biasa aja kan. Masa ada pasal di undang-undang kita yang mengatakan bahwa tidak boleh rumah digunakan sebagai tempat ibadah? Nggak mungkin lah. Nggak ada memang. Ya. Jadi sebetulnya kalau orang-orang Kristen itu memutuskan untuk ya udah kita beribadah di rumah, kayak selama ini kan sering di ruko misalnya kan. Ya. Memang boleh. Memang boleh. Cuma kalau itu dilakukan, ya siap-siap aja. Tiba-tiba di depan rumah kalian itu, di depan rumah orang-orang Kristen itu ada grup orang-orang yang
mengacung-ngacungkan atau bertakbir lah, berteriak-teriak untuk bubarkan. Nah, harusnya negara itu ada di sana untuk melindungi siapa? Orang yang beribadah dong. Yang menteror harus dilawan dong. Kalau perlu ditangkap. Jadi ini memang ada banyak persoalan yang harus terus kita bicarakan ya. Ini baru satu nih soal FKUB. Jadi sebenarnya ya intinya terjawab kalau permasalahan nggak cuma sekedar di FKUB-nya aja, tapi entah ormasnya, entah kepala daerah yang juga mesti mungkin diperbaiki atau apa gitu ya, peraturannya ditinjau ulang gitu. Jadi mungkin perlu dipikirkan nih buat Bapak Presiden, buat teman-teman yang bantu Presiden atau Bapak Menteri Agama sendiri, bikinlah sebuah perpres yang bukan hanya soal menghilangkan FKUB, tapi perpres yang bisa melindungi hak setiap umat beragama di Indonesia ini. Nggak harus orang Kristen ya, bisa juga orang Hindu, bisa juga orang Islam, bisa juga orang Ahmadiyah tadi yang disebut, kaum Hucu semuanya, untuk bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Buat sebuah perpres yang menjamin adanya perlindungan tersebut. Bahkan sekalipun aliran kepercayaan tradisional. Betul. Itu kan juga masih masih mendapat tindakan diskriminatif gitu. Betul. Jadi ya intinya. Bagaimana Ibu? Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kalau misalkan kalian ada ide-ide, coba kau bahas ini, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa apa? Stay tune terus di episode Kupas Berita selanjutnya. Bye-bye.